Halo teman-teman tim review, kali ini kita semua sedang ada di Toyota Rush terbaru tahun 2024. Nah, ini dia penampakannya. Ternyata nggak jauh berbeda ya dengan yang versi sebelumnya. Kalau dilihat dari kasat mata, nanti kita akan lihat apa aja perbedaannya. Dan memang sepertinya ada sedikit perbedaan dari eksterior dan interiornya. Ini tipe GR yang manual ya. Jadi dia ada sama kayak yang versi sebelumnya, ada tipe G dan tipe GR Sport. Nah, kebetulan ini yang manual. Ada matic dan ada manualnya masing-masing. Nah, coba kita lihat dari sisi depan nih. Yang kelihatan berbeda sedikit itu dari sisi depan. Nah, yang sebelumnya kan belum black glossy ya. Sekarang udah untuk grillnya udah black glossy, kemudian rada keluar dikit gitu. Nah, kita lihat di sini. Terus dia ada emblem GR Sportnya. Lalu untuk bagian bawahnya juga ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Untuk body kit bawah atau under spoiler bawah front itu sekarang lebih glossy gitu, berwarna abu-abu ya, abu-abu. Jadi untuk fog lampnya dia sama-sama masih halogen, baik yang sebelumnya dan sekarang itu masih halogen sama-sama. Hanya yang LED itu untuk headlampnya saja. Terus dia di sini bawahnya kalau grill bagian depan itu lebih banyak black glossy-nya atau hitam black piano ya untuk bagian depannya. Kita lihat ke bagian samping. Kalau bagian samping ini terlihat perbedaannya, walaupun sedikit ya. Kita lihat di sini over fendernya yang dulunya berwarna hitam doang, doff, sekarang lebih ke black glossy. Jadi lebih banyak ornamen black piano atau black glossy di mobil ini. Itu memang Rush pengen lebih ke arah lebih mewah kali ya. Nah, tapi lebih besar juga teman-teman. Yang sebelumnya kan hanya di bagian ini nih. Sekarang lebih besar untuk over fendernya sendiri. Lalu untuk kaki-kaki, untuk dimensi itu masih sama, dan untuk peleknya ini ada sedikit perbedaan. Ini bahkan mirip dengan saudara kembarnya ya. Oke. Lalu nah di sini juga nih teman-teman. Dia black glossy, kemudian abu-abu glossy juga. Untuk ground clearance-nya ini karena dia penggerak belakang, makanya sebenarnya bisa 220 mm, hanya saja karena ada gardan di bagian belakang itu mungkin lebih rendah daripada itu ya teman-teman. Nah, untuk profil bannya, untuk yang tipe GR ini dia punya profil ban ring 17. Kalau yang tipe G nya ring 16, jadi 215/60 ring 17. Untuk suspensinya bagian depan MacPherson strut with coil spring, dan bagian belakang 5 axle with coil spring dan stabilizer. Jadi depan belakang ini sama-sama memiliki stabilizer. Nah, kemudian di sini teman-teman, nah dia sekarang sudah berbeda warnanya ya, lebih berwarna glossy. Tadi lebih banyak kinclong-kinclong lagi, hitam black pianonya. Terus sama-sama udah keyless entry untuk versi yang sekarang dan sebelumnya, dan dia ini udah auto retract ya. Kalau dibuka ini auto retract karena di sananya ditekan, makanya dia nggak ngebuka otomatis. Sip, apalagi talang air. Nah, sekarang bawaannya sudah memiliki talang air. Lalu di sini ada roof rail yang bisa dipakai, teman-teman. Sekarang mungkin kita ke bagian belakang yuk. Kita cari perbedaannya. Ini ornamennya ya, garnish black glossy-nya lebih banyak. Nah, di sini kemudian di bawah juga ada perbedaan. Ini glossy abu-abu. Udah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir, dan tentunya untuk yang tipe GR tipe paling tinggi ini sudah dilengkapi kamera mundur juga, ada defogger, ada wiper, shark fin antena, LED-nya kombinasi untuk kelampuan, stop lamp udah LED, lampu mundur dan lampu sennya masih halogen, kemudian ini juga LED. Kuncinya sama ya kayak yang sebelumnya seperti ini. Coba yuk kita lihat dalam kabinnya, let's go. Oke, ini dia kabin teman-teman. Nyaris serupa, tapi untuk ornamennya itu lebih dominan ke warna hitam. Nah, ini shaft touch yang dulunya warna abu-abu atau silver, sekarang berwarna hitam. Kemudian atapnya juga berwarna hitam. Selebihnya nyaris sama ya. Yang membedakan paling signifikan adalah head unitnya yang sudah memiliki head unit 9 inch dengan floating. Oke. Tempat penyimpanan masih sama teman-teman, masih banyak tempat penyimpanan. Lalu AC-nya dia udah auto climate control. Apalagi ya? Coba kita nyalain untuk
head unitnya kita mau ngeliat ya. Nah, itu auto retract. Ketika kita nyalain itu dia otomatis ngebuka untuk spionnya. Nah, ini kita nyalainnya untuk ininya aja ya, standby, karena ini dalam ruangan. Oh, gede banget. Oke. Sip. Ini kayak yang dimiliki oleh Yaris Cross Hybrid. Ukurannya kurang lebih mirip dan nuansanya untuk dalamnya juga mirip-mirip. Ada apa aja di dalam sini? Nah, dia sudah Apple CarPlay, Android Auto, kemudian sudah dilengkapi Bluetooth connectivity, kemudian smartphone connectivity, aplikasinya juga ada M Toyota, kemudian ada voice command, ada NFC. Jadi bisa ngecek e-money. Jadi itu ya, jadi lebih komplit sih sebenarnya untuk multimedianya teman-teman. Oke, untuk joknya dia masih berbahan fabric, dan lalu di sininya ada emboss dari GR. Jadi banyak GR-nya. GR Sport. Itu. Terus yang patut diapresiasi untuk yang ras ini, untuk yang tipe GR itu dia fitur keamanannya udah cukup komplit teman-teman. Sudah dilengkapi dengan 6 SRS airbag, udah ABS, ABD, brake assist, hill start assist, kemudian vehicle stability control dan lain sebagainya. Nah, ini soft touch ya teman-teman, ini soft touch, ini juga soft touch ini juga, tapi lebih ornamennya ke warna hitam. Auto power window-nya hanya di bagian driver. Kemudian dia vehicle stability control, udah stop and go, udah idling stop and go. Ini bisa dinonaktifin sih kalau teman-teman kurang suka. Lalu untuk setirnya belum teleskopik, udah tilt steering. Kemudian untuk ininya steering switch-nya untuk ngatur ini ya, multimedia ya teman-teman ya. Nah, tuh untuk mode-modenya siap. Kemudian untuk speedometernya masih sama kayak yang sebelumnya, masih sama. Pengaturannya di sini nih, dia bukan di setir. Kilometer per liter, trip A, trip B, idlingnya mau berapa lama, ya normal lah. Oke, kita matiin. Untuk ininya bisa sliding, bisa naik turun ya, pasti bisa naik turun. Tapi masih manual. Dan reclining. Ya sebenarnya sih minor change ya. Tapi oke lah, masih menyematkan penggerak roda belakang. Itu sih patut diapresiasi juga. Coba kita ke baris keduanya yuk. Oke, teman-teman, ini baris keduanya. Kalau baris kedua jelas nyaris tidak ada perbedaan. Ini masih fabric, sayang banget ya. Ini harganya kan udah nyaris menyentuh harga 300 jutaan. Harusnya lebih premium lagi, tapi oke lah. Toyota tetaplah Toyota. Dia punya mesin 104 PS dan torsi 140 Nm ya. Untuk tenaganya mesinnya ini 1500 yang legend, yang hampir dimiliki oleh semua mobil Toyota yang 1500 cc, kayak Avanza, Rush, Terios, Xenia yang 1500, DOHC ya. Itu tempat penyimpanan banyak. Terus ada power outlet. Ini bisa di sliding nih. Kalau teman-teman ini jarak maksimal itu lega banget. Headroomnya oke. Terus dia punya double blower ya tentunya teman-teman. Oke. Coba kita dikit atur biar baris ketiga ada space seperti ini ya. Ini cukup. Coba baris ketiganya. Nah, baris ketiga ngebukanya cuma satu sentuhan. Karena dia ini semi leather frame, makanya agak punya sasis yang lumayan tebel di bawah ya. Oke, perpaduan leather frame dan monocoque. Nah, ini dia. Nah, baris ketiganya oke loh ya. Ini muat untuk orang dewasa juga masih oke lah. Untuk 2 penumpang orang dewasa atau anak kecil 3 muat nih. Oke. Bisa diatur nggak nih? Nggak bisa ya? Oh, bisa. Ini bisa direbahin lagi. Tapi mentok coy. Nggak bisa, udah segini doang. Tapi oke, punya headrest, punya seat belt di semua kursinya. Dan ada power outlet di belakang. Nah, di sini nih ada power outlet. Tempat penyimpanan juga ada, cup holder. Mungkin itu aja teman-teman. Jika ada kekurangan, boleh komentar. Dan mungkin pengalaman teman-teman yang memiliki Toyota Rush, baik tipe yang ini maupun yang sebelumnya, boleh bagi-bagi pengalaman dan komentarnya, silakan.
Terus kita injek yuk, let's